Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Agung Azani dari program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Ingin menyampaikan tentang profil-profil dari prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau yang sedang saya jalani saat ini. Program studi manajemen merupakan bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMRI yang berkembang dengan pesat dan selalu melakukan peningkatan kualitas untuk dapat menghasilkan mahasiswa yang smart, kreatif, beretika, dan berakhlakul karimah tentunya. Program studi manajemen turut serta dalam memberikan kontribusi dan solusi untuk perkembangan keilmuan manajemen di Indonesia, menghasilkan input berkualitas bagi dunia kerja dan menghasilkan entrepreneur muda yang memiliki kreativitas dan inovasi serta siap bersaing. Program studi manajemen yang sedang saya jalani saat ini memiliki 4 bidang peminatan yang dijadikan pilihan bagi mahasiswa, yaitu manajemen pemasaran dan wirausaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional. Kurikulum di program studi manajemen dirancang sesuai kebutuhan dunia kerja, memiliki soft skill dan perilaku etis yang tinggi. Seluruh sivitas akademika melakukan catur dharma perguruan tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan al-Islam kemuhammadiyahan. Alasan saya pribadi memilih program studi manajemen di UMRI ialah karena skala yang cukup luas di dunia kerja yang ditawarkan oleh program studi manajemen di UMRI ini. Lalu lebih fleksibel juga karena saya bisa mengambil studi di sela kesibukan saya yang bekerja pada siang hari dan dilanjutkan dengan melakukan pendidikan di malam harinya. Itu sangat fleksibel dan sangat membantu untuk saya pribadi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tentunya. Teknologi informasi atau TI adalah teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan serta menyebarkan informasi. TI mengintegrasikan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Perlunya teknologi informasi ialah membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, pemerintahan, dan sosial budaya. Contohnya, penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dapat memastikan pasien anak dan keluarga merasa aman dan memperoleh pengamatan langsung dari dokter. Lalu meningkatkan kualitas, TI memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat, serta pengiriman informasi yang lebih cepat dan tepat waktu. Hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pemerintahan. Lalu lanjut, meningkatkan akses. TI memungkinkan akses yang lebih luas dan cepat ke informasi, sehingga meningkatkan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang terakhir, meningkatkan komunikasi. TI memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efektif, sehingga meningkatkan kemampuan manusia dalam berinteraksi dan bekerja sama. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang relevan dan akurat. Sistem informasi sendiri memiliki fungsi utama seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman informasi. Sistem informasi juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis dan pemerintahan. Contoh SI yang umum digunakan adalah sistem informasi manajemen, sistem informasi keuangan, lalu sistem informasi kesehatan,
dan sistem informasi pendidikan. Lanjut ke perangkat keras komputer, juga dikenal sebagai hardware, adalah bagian fisik dari komputer yang dapat disentuh dan dipindahkan. Contoh perangkat keras komputer meliputi CPU, GPU, monitor, printer, keyboard, mouse, dan sebagainya. Perangkat keras komputer berfungsi sebagai alat fisik yang memproses perintah dan menghasilkan output, sedangkan perangkat lunak komputer atau software adalah program yang berisi instruksi yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat keras. Perangkat keras dan perangkat lunak bekerja bersama-sama untuk memungkinkan komputer berfungsi secara efektif. Pengambilan keputusan di level manajemen adalah proses yang kompleks dan memerlukan analisis yang detail. Keputusan manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yakni yang pertama, keputusan terstruktur, keputusan semi terstruktur, dan keputusan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang mudah dipahami dan biasanya dibuat berdasarkan kebiasaan, memiliki dampak besar bagi perusahaan. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang memerlukan perhitungan dan analisis yang detail, biasanya terjadi pada level manajemen tingkat menengah atau manajemen kontrol. Lalu yang terakhir, keputusan tidak terstruktur, keputusan yang tidak memiliki aturan yang jelas dan memerlukan kemampuan manajer untuk beradaptasi dengan situasi yang dinamis. Sistem penunjang keputusan manajemen memainkan peranan penting dalam mengembangkan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen. Sistem ini memungkinkan manajer untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa sistem informasi yang memungkinkan manajer untuk mengakses informasi yang diperlukan, serta memungkinkan pengembangan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian data. Data adalah kumpulan fakta objektif mengenai sebuah kejadian yang dapat berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, atau simbol-simbol lainnya. Data merupakan bahan mentah yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan memerlukan adanya suatu pengolahan untuk menjadi informasi yang berguna. Lalu, informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi. Informasi juga berupa hasil gabungan hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Informasi adalah data yang telah diolah, biasanya menggunakan aturan statistika sehingga mengandung arti. Baiklah, demikian saya sampaikan dari penjelasan yang saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.